Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lilis Novitasari dengan NPM 220110521163 dari Prodi PGSD kelas 2C Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 April Sumedang. Di sini saya akan membuat media pembelajaran berbasis audiovisual untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah media pembelajaran di SD. Halo, selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu Lilis. Hari ini kita akan belajar mengenai ekosistem. Kalian ada yang tahu nggak apa itu ekosistem? Tidak tahu? Nah, sekarang kita akan belajar tentang ekosistem. Sebelum kita menggali lebih dalam apa itu ekosistem, kita belajar mengenai hubungan antar komponen ekosistem dengan jaring-jaring makanan. Semua makhluk hidup yang berada di suatu ekosistem saling membutuhkan satu sama lain. Makhluk hidup membutuhkan tanah, udara, air, dan matahari untuk mendukung kehidupannya. Di sekitar kita, banyak dijumpai bentuk saling ketergantungan antara hewan dan tumbuhan dengan komponen tak hidup lainnya. Interaksi antara makhluk hidup dapat berupa simbiosis. Simbiosis merupakan hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang hidup dalam ekosistem yang sama. Simbiosis dapat dibedakan menjadi simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Selain itu, dalam suatu ekosistem terdapat suatu jaring-jaring makanan, di mana kaitan antar spesies bukan hanya terjadi hubungan timbal balik, tetapi sudah menjadi suatu sistem yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Jaring-jaring makanan tersusun atas gabungan dari rantai makanan. Jaring-jaring makanan merupakan proses makan-memakan antar spesies untuk bertahan hidup. Adapun peran yang dimiliki oleh suatu spesies di ekosistem yaitu sebagai berikut. Yang pertama, produsen, yaitu tumbuhan yang mampu menangkap energi dari matahari dengan melakukan fotosintesis, seperti pohon, rumput, atau fitoplankton pada ekosistem perairan. Yang kedua, ada konsumen satu, yaitu hewan yang memakan tumbuh-tumbuhan untuk mendapatkan energi, atau hewan herbivora. Yang ketiga, yaitu konsumen dua, yaitu hewan karnivora yang memakan konsumen satu pada jaring-jaring makanan. Yang terakhir ada dekomposer, itu tugasnya mengurai sisa-sisa tubuh makhluk hidup yang telah mati untuk diubah menjadi senyawa organik yang lebih sederhana. Jenis-jenis dekomposer yaitu cacing pengurai dan berbagai jenis mikroorganisme yang mampu mencerna sisa-sisa tubuh dari semua makhluk hidup yang telah mati. Ini merupakan salah satu contoh hubungan komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan. Rumput atau pohon menyerap energi matahari, kemudian rumput dimakan oleh tikus sebagai konsumen satu, tikus dimakan oleh ular sebagai konsumen dua, dan ular dimakan oleh elang sebagai konsumen tiga. Lalu elang mati kemudian diurai oleh dekomposer, atau rusa memakan rumput atau daun sebagai konsumen satu, kemudian dimakan oleh harimau sebagai konsumen dua, lalu harimau mati kemudian diurai oleh dekomposer. Selanjutnya, apa itu ekosistem? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antar makhluk hidup dengan komponen abiotiknya dalam satu kesatuan tempat hidup. Ekosistem juga dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu ekosistem tersusun atas satuan makhluk hidup, yaitu individu, populasi, dan komunitas. Berdasarkan proses terbentuknya, ekosistem ada dua macam, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Pengertian ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa adanya campur tangan manusia. Ekosistem alami dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem darat dan ekosistem air. Contoh ekosistem darat antara lain ekosistem hutan. Contoh ekosistem perairan antara lain ekosistem danau, rawa, dan laut. Pengertian ekosistem buatan adalah ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia. Contohnya adalah waduk, kolam, akuarium, kebun, dan sawah. Jenis-jenis ekosistem darat. Yang pertama ada ekosistem gurun. Ekosistem gurun terdapat di daerah tropik yang berbatasan dengan padang rumput. Gurun merupakan ekosistem yang paling gersang karena curah hujan yang sangat rendah. Ciri-ciri ekosistem gurun yaitu curah hujan sangat rendah dan suhu siang hari tinggi, sedangkan malam hari rendah. Tanahnya sangat tandus. Flora yang hidup di gurun adalah kaktus. Fauna yang hidup di gurun yaitu unta, tikus, ular, kadal, semut, kalajengking, burung hantu, dan burung elang.
Yang kedua, ekosistem hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis merupakan ekosistem darat yang paling baik iklimnya. Ekosistem ini terdapat di daerah yang memiliki iklim tropis, yaitu negara atau daerah yang dilalui oleh garis khatulistiwa. Curah hujannya tinggi, pohon-pohonnya besar dan tutupan daunnya lebar, dan matahari bersinar sepanjang tahun. Flora khas ekosistem hutan hujan tropis yaitu bunga anggrek hitam, bunga bangkai, lalu pohon meranti. Fauna khas ekosistem hutan hujan tropis yaitu babi hutan, kera, macan tutul, tupai, burung, dan kucing hutan. Yang ketiga, ekosistem hutan gugur. Ekosistem hutan gugur terdapat di daerah yang mengalami 4 musim, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Ciri-cirinya yaitu curah hujan merata sepanjang tahun dan tumbuhan menggugurkan daunnya. Fauna khas ekosistem hutan gugur yaitu beruang, rusa, dan tupai. Flora khas ekosistem hutan gugur yaitu bunga sakura, pohon jati, dan pohon maple. Yang keempat, ekosistem taiga. Kebanyakan terdapat di antara daerah tropis dan kutub, dan juga di pegunungan daerah tropis. Merupakan bioma yang biasanya hanya terdiri atas satu spesies pohon. Ciri-ciri ekosistem hutan taiga yaitu perbedaan antara suhu di musim panas dan dingin tinggi. Pada musim panas suhu sangat tinggi, sedangkan pada musim dingin suhu sangat rendah. Pertumbuhan tanaman di musim panas antara lain 3-6 bulan. Fauna di ekosistem taiga itu mose, beruang hitam, ajag, dan martin. Floranya pohon cemara dan pohon alder. Yang kelima yaitu ekosistem tundra. Ekosistem tundra terdapat di belahan bumi sebelah utara, di dalam lingkaran kutub utara, dan terdapat di puncak-puncak gunung tinggi, sehingga iklimnya merupakan iklim kutub. Contoh fauna di tundra misalnya bison kutub, rusa kutub, penguin, singa laut, rubah, tupai, kelinci salju, beruang kutub, dan walrus. Adapun flora di tundra yaitu lumut, lumut kerak, dan rumput. Yang keenam, ekosistem sabana. Ekosistem sabana adalah padang rumput yang diselingi oleh gerombolan semak dan pohon. Persebaran bioma sabana terdapat di Afrika, Amerika Selatan, Australia, dan Indonesia yaitu di Nusa Tenggara. Tumbuhan yang terdapat di sabana diantaranya semak, rumput-rumputan, dan jenis tumbuhan-tumbuhan besar seperti jenis eukaliptus dan pepohonan dengan ketinggian maksimal 4 meter. Beberapa jenis hewan yang hidup di daerah sabana diantaranya kuda, zebra, macan tutul, singa, anjing hutan, dan lainnya. Selanjutnya, jenis-jenis ekosistem air. Yang pertama, ada ekosistem air tawar. Contohnya seperti ini. Ekosistem air tawar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem yang airnya tenang, misalnya kolam, danau, dan rawa, dan ekosistem yang airnya berganti-ganti, misalnya sungai. Ciri-ciri ekosistem air tawar yaitu sanitasinya rendah, variasi suhu rendah, penetrasi cahaya matahari kurang, dan adanya aliran air seperti pada ekosistem sungai, dan dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Ekosistem air tawar terdapat di antara ekosistem darat dan air laut. Hampir seluruh flora dan fauna ada di ekosistem air tawar. Yang kedua, ada ekosistem laut. Ekosistem laut memiliki kadar garam yang tinggi dan memiliki pergerakan air yang dapat dipengaruhi oleh arah angin. Contoh fauna di ekosistem laut yaitu ikan, kuda laut, ubur-ubur, babi laut, penyu, dan plankton. Contoh floranya yaitu rumput laut, terumbu karang, dan alga. Yang ketiga, ekosistem estuari. Estuari atau muara merupakan tempat bersatunya sungai dengan laut. Estuari sering dipagari oleh lempengan lumpur intertidal yang luas atau rawa garam. Komunitas tumbuhan yang hidup di estuari antara lain rumput rawa garam, gangga, dan fitoplankton. Komunitas hewannya antara lain berbagai cacing, kerang, kepiting, dan ikan. Bahkan ada beberapa invertebrata laut dan ikan laut yang menjadikan estuari sebagai tempat kawin atau bermigrasi untuk menuju habitat air tawar. Estuari juga merupakan tempat mencari makan bagi vertebrata semi air yaitu unggas dan unggas air. Yang keempat, ekosistem pantai. Ekosistem pantai letaknya berbatasan dengan ekosistem darat, laut, dan daerah yang pasang surut. Ekosistem pantai dipengaruhi oleh siklus harian pasang surut laut. Daerah paling atas pantai hanya diterendam saat pasang naik tinggi.
Daerah ini dihuni oleh beberapa jenis ganggang, moluska, dan remis yang menjadi konsumsi bagi kepiting dan burung pantai. Daerah tengah pantai terendam saat pasang tinggi dan pasang rendah. Daerah ini dihuni oleh ganggang, porifera, anemon laut, remis dan kerang, siput herbivora dan karnivora, kepiting, landak laut, bintang laut, dan ikan-ikan kecil. Daerah pantai terdalam terendam saat air pasang maupun surut. Daerah ini dihuni oleh beragam invertebrata dan ikan serta rumput. Yang kelima, ekosistem sungai. Sungai adalah suatu badan air yang mengalir ke suatu arah. Air sungai dingin dan jernih serta mengandung sedikit sedimen dan makanan. Terjadi fotosintesis dari ganggang yang melekat dan tanaman berakar sehingga dapat mendukung rantai makanan. Di anak sungai sering dijumpai air tawar, di hilir sering dijumpai ikan kucing dan gurame. Beberapa sungai besar dihuni oleh berbagai kura-kura dan ular. Khusus sungai di daerah tropis dihuni oleh buaya dan lumba-lumba. Yang keenam yaitu ekosistem terumbu karang. Terumbu karang didominasi oleh karang atau koral. Hewan-hewan yang hidup di karang memakan organisme mikroskopis dan sisa organik lain. Berbagai invertebrata, mikroorganisme, dan ikan hidup di antara karang dan ganggang. Herbivora seperti siput, landak laut, ikan menjadi mangsa bagi gurita, bintang laut, dan ikan karnivora. Yang ketujuh yaitu ekosistem lautan atau oseanik. Habitat lautan atau oseanik ditandai oleh salinitas atau kadar garam yang tinggi. Di daerah tropik, suhu laut sekitar 25 derajat Celcius. Di daerah dingin, suhu laut merata sehingga air dapat bercampur, maka daerah permukaan laut tetap subur dan banyak plankton serta ikan, seperti ikan hiu dan gurita. Selanjutnya yaitu jenis-jenis ekosistem buatan. Yang pertama ada ekosistem sawah. Ekosistem sawah termasuk dalam agroekosistem atau ekosistem pertanian. Pada ekosistem sawah, komponen abiotik disesuaikan oleh manusia agar menopang pertumbuhan padi yang dalam hal ini merupakan komponen biotik yang sehingga dibudidayakan oleh manusia. Dalam ekosistem sawah dapat ditumbuhi atau didatangi oleh vegetasi atau hewan-hewan yang dapat mengganggu pertumbuhan padi seperti rumput liar, wereng, burung, tikus, ular, dan lainnya. Contoh jaring makanan di ekosistem sawah yaitu padi sebagai produsen, dimakan oleh tikus yang merupakan konsumen satu, tikus dimakan oleh ular yaitu konsumen dua, ular dimakan oleh elang sebagai konsumen tiga, dan urai mati langsung diurai oleh jamur. Yang kedua, ekosistem perkebunan. Perkebunan kopi, coklat, lada, dan lainnya merupakan hasil budidaya manusia, mengingat tanaman-tanaman tersebut memiliki komoditi yang tinggi di pasar. Meski demikian, gangguan cuaca yang tidak dapat dikendalikan oleh manusia, serta kedatangan hama serta penyakit dapat membuat petani gagal panen. Yang ketiga, ekosistem akuarium. Merupakan ekosistem akuatik buatan manusia. Ikan-ikan dan biota perairan lainnya dapat dinikmati di dalam ruangan dengan teknik ini. Namun ketika akan menampilkan populasi biota laut, yang terpenting adalah mengatur kadar garamnya. Ekosistem akuarium ini memiliki nilai estetika, ekonomis, serta dapat dijadikan sebagai sumber belajar untuk mengenal biota perairan. Nah, anak-anak, itu merupakan jenis ekosistem yang terakhir. Bagaimana sekarang sudah paham apa itu pengertian ekosistem dan jenis-jenisnya? Baik, terima kasih. Sekian dari Ibu. Semoga setelah melihat video ini kalian lebih paham mengenai ekosistem. Bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.